Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar nilai mutlak. Nah, dalam nilai mutlak ini yang akan kita belajar yaitu persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Untuk yang pertama, definisi nilai mutlak. Nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu ke titik asal atau 0 ya titik asalnya pada garis bilangan real. Misalkan X bilangan real, maka nilai mutlak X itu dinotasikan seperti itu ya. Jadi ada dua garis tegak yang mengapit X, itu dibaca nilai mutlak X. Nah, misalkan nilai mutlak dari 3 adalah, nah jadi dapat diartikan jarak antara titik 3 ke titik 0. Misalkan pada garis bilangan, jarak antara titik 3 ke titik 0 atau titik 0 ke titik 3. Berapakah jaraknya? Ya, 3. Kemudian yang kedua, berapakah nilai mutlak dari negatif 3? Atau dapat diartikan sebagai jarak antara titik negatif 3 ke titik 0 atau ke titik asal ya. Berapa jaraknya? Ya, 3. Jadi nilai mutlak itu selalu positif kaitannya dengan jarak ya. Jarak itu tidak ada yang negatif, sehingga dapat didefinisikan sebagai nilai mutlak X itu bernilai positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian negatif jika X-nya kurang dari 0. Nah, untuk selanjutnya yaitu persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya, jadi persamaan nilai mutlak linier satu variabel adalah bentuk persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Ya. Untuk contoh soal yang pertama yaitu dibaca nilai mutlak dari X dikurangi 3 sama dengan 5 ya, itu merupakan persamaan nilai mutlak linier satu variabel, karena yang pertama persamaan karena menggunakan sama dengan, kemudian nilai mutlak karena ada tanda mutlak, kemudian linier karena variabelnya berpangkat 1 dan satu variabel jelas ya, karena variabelnya ada satu yaitu X. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal 3 itu ya, perhatikan ya penyelesaian. Yang pertama ya, kita menggunakan definisi nilai mutlak ya. Kita tahu tadi ada yang bernilai positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Nah, dari soal itu kita definisikan dulu. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0 ya. Kemudian kita pindahkan 3-nya sehingga didapat X lebih dari sama dengan 3. Nah, ini hanya sebagai syarat bahwasanya dia positif. Nah, untuk yang kedua, syarat negatif ya. Syarat negatif itu X-nya harus kurang dari 3. Nah, karena bernilai positif, kita tulis X dikurangi 3 sama dengan 5. Kemudian 3-nya kita pindahkan. Nah, negatif 3 pindah jadi plus 3. Jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, untuk yang kedua yaitu bernilai negatif. Ya, disitu ada tanda negatifnya ya. Yaitu negatif dikali X dikurangi 3 sama dengan 5. Kita kalikan dulu negatif dikali X, negatif X. Kemudian negatif dikali negatif 3 plus 3 ya, jadi ditulis negatif X plus 3 sama dengan 5. Kemudian kita operasikan angka dikumpulkan angka atau 5 dikumpulkan dengan 3. 3-nya itu positif dipindahkan jadi negatif, jadi 5 dikurangi 3 ya 2. Kemudian masing-masing ruas dikalikan negatif sehingga diperoleh X sama dengan negatif 2. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita cek nilainya tadi. Kita tahu X-nya sama dengan 8, sedangkan syarat positif X-nya harus lebih dari 3. Karena 8 itu lebih dari 3, maka memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, di sini X-nya diperoleh X sama dengan negatif 2, di mana syarat negatif yaitu harus kurang dari 3. Kita tahu negatif 2 itu adalah kurang dari 3. Nah, karena X-nya ini memenuhi, nah maka untuk himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2 dan 8. Karena masing-masing nilai ini yaitu memenuhi syarat positif dan syarat negatif. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 8.
Atau kalau kita buat dalam garis bilangan, ya, untuk soal nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 5 ini, diasumsikan misalkan mutlak dari X dikurangi A sama dengan B, itu didefinisikan sebagai suatu bilangan X ke A dengan B satuan. Atau berapakah bilangan X ke titik A dengan jarak B, seperti itu. Nah, kalau kita misalkan ke soal, berarti didefinisikan sebagai berapakah nilai X ke titik 3 dengan jarak 5, ya. Jadi titik 3 dengan jaraknya 5, ya, ketemu 8. Kemudian selain itu kalau kita ambil yang negatifnya, berarti jarak antara titik 3 jarak ke titik 3 dengan jarak 5 yaitu di negatif 2, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 8. Nah, untuk yang kedua yaitu nilai mutlak dari X dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Ini dapat diartikan sebagai berapakah bilangan X ke titik 3 dengan jarak negatif 5. Kita tahu jarak itu tidak ada yang negatif. Sehingga untuk soal nomor 2 ini tidak ada penyelesaian karena jarak itu tidak ada yang negatif. Untuk soal yang ketiga ini berbeda dengan soal sebelumnya, ya. Jadi untuk soal yang nomor 3 ini memuat dua nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama bisa menggunakan definisi, yang kedua kuadrat, dan yang ketiga selisih kuadrat. Nah, untuk yang pertama kita gunakan definisi, ya. Jadi sebelum kita gunakan definisi, kita ubah ruas yang di kanan kita sama dengankan 0. Jadi mutlak dari 2X plus 1 dikurangi mutlak dari X min 3 sama dengan 0. Nah, setelah bentuk seperti ini, kita gunakan definisi dari masing-masing mutlak. Yang pertama, mutlak dari 2X plus 1 itu kita definisikan yang pertama positif, ya, atau kita biarkan. Jadi 2X plus 1, di mana syaratnya yaitu X lebih dari sama dengan setengah. Kemudian yang kedua, negatif, ya, jadi tinggal kasih tanda negatif. Negatif, kemudian kita buat kurung, ya. Artinya negatif dikali 2X plus 1, di mana syaratnya adalah X kurang dari negatif setengah. Nah, untuk yang kedua, mutlak dari X min 3, itu yang pertama positif, yang kedua negatif, ya. Kalau positifnya X min 3, di mana syaratnya adalah X lebih dari sama dengan 3, kemudian yang kedua adalah negatif, dikali X min 3, di mana syaratnya adalah X dikurangi 3. Nah, setelah kita definisikan masing-masing dari nilai mutlak tersebut, kita buat garis bilangan. Setelah kita buat garis bilangan, kita tentukan titiknya. Nah, di situ titik yang kita gunakan adalah negatif setengah dan 3. Nah, gitu, ya. Nah, setelah kita buat titiknya negatif setengah dan 3, kemudian kita buat daerah, ya, sehingga diperoleh ada 3 daerah. Yang pertama, daerahnya itu kurang dari negatif setengah. Kemudian daerah yang kedua adalah bilangan yang lebih dari negatif setengah dan kurang dari 3. Kemudian daerah yang ketiga adalah bilangan yang lebih dari 3. Nah, untuk daerah yang pertama, yaitu persamaan yang kita gunakan adalah negatif 2X dikurangi 1, ya. Dimana kita lihat untuk negatif 2X min 1 ini, X-nya kan kurang dari setengah, ya. Jadi sesuai dengan daerahnya. Kemudian persamaan yang kedua kita gunakan negatif X plus 3. Nah, kita tahu negatif X plus 3 ini adalah kurang dari 3, di mana setengah itu adalah kurang dari 3. Sehingga untuk daerah 1 adalah negatif 2X plus negatif 2X dikurangi 1 dan negatif X plus 3. Nah, untuk daerah yang kedua yaitu 2X plus 1 dan negatif X plus 3.
Kenapa kok kita gunakan 2x plus 1 dan negatif x plus 3? Karena 2x plus 1 ini adalah x-nya lebih dari setengah, ya, jadi sesuai, x-nya lebih dari setengah. Kemudian persamaan yang kedua kita gunakan negatif x min 3, karena x-nya adalah kurang dari 3, jadi disesuaikan dengan syarat, ya, syarat yang ada. Kemudian untuk daerah yang ketiga kita gunakan persamaan 2x plus 1 dan x min 3. Kenapa kok 2x plus 1 dan x min 3? 2x plus 1, ya, jadi 2x plus 1 itu syarat yang tertera adalah x lebih dari min setengah. Kita tahu 3 adalah lebih dari min setengah. Kemudian yang kedua persamaannya adalah x min 3, ya. Kita tahu di di syarat yaitu x min 3 ini adalah x lebih dari 3, sehingga dari masing-masing daerah ini kemudian kita operasikan, ya, kita operasikan. Yang pertama negatif 2x min 1 dikurangi negatif x plus 3 sama dengan 0. Kemudian dioperasikan sehingga diperoleh x sama dengan negatif 4. Kemudian untuk daerah 2 dioperasikan sehingga ketemu 3x sama dengan 2, sehingga diperoleh x sama dengan 2/3. Nah, untuk daerah 3 kita operasikan sehingga diperoleh x sama dengan negatif 4. Nah, dari sini kita tidak bisa serta-merta menentukan himpunan penyelesaian. Kita cek, ya, kita cek nilai x-nya sesuai enggak dengan daerah yang ada. Nah, untuk yang pertama itu kan daerahnya kurang dari negatif setengah. Nah, untuk yang daerah 1 x-nya ketemu negatif 4. Jadi sesuai, ya, sesuai. Maka negatif 4 adalah himpunan penyelesaian. Nah, untuk yang daerah 2 itu diperoleh x sama dengan 2/3. Daerah 2 itu 2/3. Jadi sesuai, ya, 2/3 itu di sini. Nah, yang ketiga yaitu ketemu x-nya adalah negatif 4. Kita tahu daerah 3 itu nilainya adalah 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan di sini x-nya diperoleh negatif 4, jadi tidak sesuai. Jadi untuk yang daerah 3 ini tidak sesuai, sehingga diperoleh himpunan penyelesaian adalah negatif 4 dan 2/3. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan kuadrat. Caranya adalah kita kuadratkan masing-masing ruas, ya. Nah, untuk agak lebih mudah, kita gunakan jumlah kuadrat a plus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Jadi 2x plus 1 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 2a kuadrat, berarti 2x kuadrat, 4x kuadrat. Kemudian 2ab, 2 dikali a dikali b, 2 dikali a, a-nya 2x, b-nya 1. 2 dikali 2x dikali 1 adalah 4x. Kemudian b kuadrat, b-nya adalah 1 kuadrat, 1. Sehingga diperoleh 4x kuadrat plus 4x plus 1. Kemudian yang kedua yaitu x dikurangi 3 dikuadratkan. A-nya x, b-nya adalah negatif 3. Berarti a kuadrat, x kuadrat ditambah 2ab, 2 dikali a, a-nya x, b-nya negatif 3, 2 dikali x dikali negatif 3, min 6x, plus b kuadrat, b-nya negatif 3, b kuadrat berarti negatif 3 kuadrat, 9. Kemudian kita kumpulkan yang memiliki variabel yang sama, jadi 4x kuadrat dikumpulkan dengan x kuadrat, 4x dikumpulkan dengan negatif 6x, ya. Sehingga diperoleh 3x kuadrat plus 10x negatif dikurangi 8 sama dengan 10. Nah, setelah itu kita faktorkan. Jadi 3x kuadrat plus 10x dikurangi 8 kita faktorkan. Di mana 3 itu adalah 3 kali 1, kemudian 8 adalah negatif 2 dikali 4. Nah, jadi untuk memfaktoran ini sebenarnya ada beberapa cara. Kalau ini dengan cara pemfaktoran,
Kemudian yang kedua bisa menggunakan rumus ABC. Atau yang ketiga dengan melengkapkan kuadrat. Kalau ini menggunakan pemfaktoran ya. Pemfaktoran sehingga diperoleh yaitu 3x dikurangi 2 dikali x plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita buat persamaannya menjadi 0 yaitu 3x min 2 sama dengan 0. Kemudian pindah ruas 2-nya sehingga diperoleh 3x sama dengan 2, x sama dengan 2/3. Kemudian yang kedua ada x plus 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaian negatif 4 dan 2/3 sesuai dengan yang definisi yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga kita gunakan selisih kuadrat ya. Jadi masing-masing ruas kita kuadratkan dulu. 2x plus 1 kita kuadratkan sama dengan x min 3 kita kuadratkan. Nah, kalau yang awal tadi itu kita jabarkan, untuk yang ini kita buat menjadi selisih kuadrat. Jadi A-nya dimisalkan 2x plus 1, B-nya dimisalkan x dikurangi 3. Kemudian disesuaikan dengan hasil dari selisih kuadrat, yaitu A plus B dikali A min B. Nah, seperti itu. Sehingga diperoleh 3x min 2 dikali x plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita buat 0. 3x min 2 sama dengan 0. 3x sama dengan 2. 2-nya kita pindah. Sehingga diperoleh x sama dengan 2/3. Kemudian yang kedua yaitu x plus 4 sama dengan 0. X sama dengan negatif 4. 4-nya pindah. Ya, sehingga diperoleh himpunan penyelesaian yaitu negatif 4 dan 2/3. Nah, itu. Jadi untuk soal yang memuat dua nilai mutlak itu bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu kita kuadratkan, kemudian yang pertama kita menggunakan definisi, yang kedua kita gunakan kuadrat, yang ketiga adalah kita gunakan selisih kuadrat. Nah, jadi menurut anak-anak pilih salah satu mana yang sekiranya lebih mudah. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Nah, jika ada kata-kata yang salah atau kurang menyenangkan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.